69 mandi bersama, 2. Gu Qingqing terkejut dan refleks bertanya, apa? Siapa yang akan kembali? Tuan Leng, saya baru saja menerima telepon dari Sekretaris Cheng, katanya Tuan baru saja turun dari pesawat. Tuan sedang bergegas kembali dan diperkirakan akan tiba dalam 1 jam. Gu Qingqing pergi bekerja dan tidak mungkin ia menyembunyikannya dari pembantu yang tinggal bersamanya. Terakhir kali ia pergi bekerja sendiri, ia hampir tertangkap oleh Leng Xicheng. Karenanya, kali ini ia memberitahu pembantu sehingga jika Leng Xicheng menelepon kembali, pembantu pasti harus memberitahunya terlebih dahulu. Untungnya, setiap kali Leng Xicheng hendak kembali untuk meniduri Gu Qingqing, ia pasti akan menyuruh Sekretaris Cheng untuk memberitahu lewat telepon. Jika tidak, Gu Qingqing benar-benar tidak akan sempat mempersiapkan diri terlebih dahulu. Kali ini pembantu memang benar-benar menelepon Gu Qingqing terlebih dahulu. Tetapi, mengapa Leng Xicheng kembali? Gu Qingqing baru saja melihat berita bahwa Leng Xicheng kemarin masih di Inggris untuk bernegosiasi tentang bisnis. Gu Qingqing pun berpikir, mengapa hari ini pria itu sudah tiba kembali di Tiongkok. Selain itu, Leng Xicheng bukannya baru akan kembali saat sudah waktunya untuk memberi uang. Aku tidak meminta uang kepadanya. Atau, apakah ini karena dia kesal saat tahu aku mencari Liu Yu untuk meminjam uang waktu itu? Jadi, setelah kembali, dia ingin melihat-lihat apakah aku patuh atau tidak. Masalahnya, jika Pangeran Leng telah tiba di rumah, Gu Qingqing tak boleh kalah cepat dan harus segera kembali. Tanpa berpikir terlalu banyak, ia cepat-cepat mencegat taksi untuk kembali ke rumah. Sepanjang perjalanan, ia juga tidak lupa memeriksa GPS untuk menghindari jalan macet. Ia takut terhambat di jalan. Setelah taksi bola-balik dan mengambil jalan memutar, Gu Qingqing akhirnya sampai di rumah. Pembantu telah lama menunggunya di pintu. Ia langsung memberikan 100 yuan pada sopir taksi tanpa meminta uang kembalian. Kemudian, ia bergegas masuk dan bertanya, orangnya di mana? Pembantu menggelengkan kepala, Tuan masih belum kembali, tetapi... Sebelum pembantu menyelesaikan kata-katanya, terdengar suara mobil dari jalanan di gunung. Pasti itu adalah Leng Xicheng yang kembali. Gu Qingqing sudah tidak bisa memedulikan apapun lagi. Ia segera masuk, mengganti sepatu, dan berpesan pada pembantu, katakan saja aku selalu di rumah. Pembantu membuat sebuah tanda oke dengan tangan, sementara Gu Qingqing bergegas masuk secepat kilat. Gu Qingqing belum berganti pakaian. Saat ini ia masih mengenakan pakaian kerjanya yang terdiri dari setelan mantel, rok, dan stocking sutra. Sayangnya, mobil Leng Xicheng melaju dengan sangat cepat. Baru saja Gu Qingqing berlari ke kamarnya di lantai 2, sudah terdengar suara mobil Leng Xicheng yang sepertinya berhenti di luar pintu. Terdengar pula suara pintu mobil ditutup, kemudian diikuti suara sepatu kulit Leng Xicheng yang melangkah keluar. Di lantai bawah, pembantu baru saja menaruh sepatu Gu Qingqing yang berserakan di lorong ke tempat sepatu. Kemudian, ia segera maju dan menyapa, Tuan. Leng Xicheng hanya menanggapi singkat dengan suara rendahnya dan tidak mengatakan sepatah kata pun lagi. Setelah itu, hanya terdengar suara langkah kakinya yang berjalan masuk. Leng Xicheng berjalan sampai di ruang tamu dan melirik ke kamar yang kosong, kemudian sedikit mengernyitkan dahi. Ia pun membuka kancing baju sambil bertanya, dia di mana? Pembantu langsung menjawab, nyonya sedang di kamar tidur lantai 2. Gu Qingqing yang berada di kamar sedang berkelahi dengan rok setelah baru saja melepas mantel dan stocking. Pakaian ini tidak boleh dilihat Leng Xicheng. Pikirnya dengan panik. Setelah berpikir-pikir sejenak, ia berhasil melepaskan rok dan segera melemparkannya ke bawah tempat tidur bersama semua pakaian kerja yang tadi dilepasnya. Saat Gu Qingqing baru saja mengulurkan tangan untuk mengambil pijamannya, pintu kamar tidur tiba-tiba terbuka. Wajah Leng Xicheng yang tenang dan tanpa ekspresi langsung muncul di ambang pintu. Tubuh Gu Qingqing saat ini hanya dibalut satu set bra dan celana dalam sutra putih berenda dengan liontin yang mengalungi lehernya. Selain itu, ia tidak mengenakan apapun di tubuhnya. Di bawah cahaya yang redup, tubuhnya yang putih dan halus tampak begitu halus dan memesona seperti satin. Lekuk tubuhnya langsung tersaji di depan Leng Xicheng. 70 mandi bersama 3. Ada sedikit perubahan atmosfer yang terasa di ruangan yang hening itu. Tangan Gu Qingqing yang masih terulur pun berhenti di udara, lalu ia memutar kepalanya dengan sedikit kaku. Kini Gu Qingqing dan Leng Xicheng saling memandang satu sama lain. Jika hal ini terjadi di masa lalu, Gu Qingqing mungkin akan menyambut Leng Xicheng sesegera mungkin. Namun,
Setelah kejadian terakhir kali di mobil, reaksi pertama Gu Qingqing sekarang adalah mengambil pakaiannya untuk menutupi tubuhnya. Kemudian, barulah ia berpura-pura menyapa Leng Xicheng dengan tenang, kamu telah kembali. Mata Leng Xicheng hanya melirik Gu Qingqing sedikit, bahkan tanpa melihat lekuk tubuh Gu Qingqing yang indah sama sekali. Leng Xicheng langsung menyimpan pandangannya kembali dan tidak berbicara dengan Gu Qingqing. Pria itu tetap tenang dan tidak mengacuhkan Gu Qingqing, seolah-olah wanita itu tidak ada di sana. Leng Xicheng berjalan melewati Gu Qingqing tanpa melihatnya sama sekali. Ia berjalan ke sisi tempat tidur untuk melepaskan jas, kemeja, dan celana panjangnya sendiri lalu mengenakan piyama. Selama berganti pakaian, Leng Xicheng memunggungi Gu Qingqing. Jangankan menoleh untuk memperhatikan tubuh Gu Qingqing, meliriknya saja Leng Xicheng tidak mau. Tubuh Gu Qingqing menjadi sedikit kaku. Ia benar-benar tidak mengerti, sebenarnya apa yang terjadi dengan Leng Xicheng akhir-akhir ini. Sebelumnya, hubungan Gu Qingqing dengan Leng Xicheng sangat kaku. Ketika ia jarang meminta bantuan pria itu, biasanya mereka juga jarang bertemu satu sama lain selain di hari yang telah ditentukan setiap bulannya. Bahkan, ketika mereka berdua bertemu, sebagian besar waktu mereka hanya digunakan untuk berhubungan dengan kontak fisik. Tidak ada komunikasi bahasa, apalagi komunikasi psikologis. Selain itu, setiap kali mereka selesai berhubungan badan, Leng Xicheng juga akan kembali ke kamarnya. Oh, jika mereka berdua bersikeras untuk berkomunikasi, biasanya itu hanya terjadi setiap kali mereka kembali ke rumah tua keluarga Leng. Sebagai sepasang suami istri yang telah menikah, mereka pasti akan kembali untuk menemani orang tua Leng Xicheng makan bersama. Masalahnya, hari ini bukan seperti itu. Gu Qingqing benar-benar berpikir dengan saksama. Selain saat Leng Xicheng terakhir kali memergokinya di Star, pasti selalu ada sesuatu yang menyebabkan kedatangan pria itu setiap kalinya. Lantas, apa yang terjadi hari ini? Seakan menjadi jawaban untuk pertanyaan di dalam benak Gu Qingqing, Leng Xicheng yang baru saja selesai memakai piyama di belakangnya langsung menerima sebuah panggilan telepon. Itu adalah telepon rumah ini. Semua orang di era ini menggunakan ponsel sehingga telepon rumah jarang digunakan. Namun, Leng Xicheng tampaknya tidak terkejut sama sekali. Pria itu bahkan langsung meraih gagang telepon begitu panggilannya masuk. Kemudian, ia berbicara dengan menggunakan nada paling lembut yang bisa ia katakan, Bu, ini saya. Ternyata Ibu Leng Xicheng yang menelepon. Ngomong-ngomong, Ibu Leng yang bernama Luo Qingsui adalah salah satu dari sedikit orang yang dapat mengendalikan Leng Xicheng. Ancaman ayahnya, Leng Yunting, terhadap putranya bahkan tidak berdampak sebesar ancaman ibunya. Gu Qingqing telah bertanya-tanya, bagaimana mungkin seorang Leng Xicheng langsung bergegas datang kepadanya begitu kembali ke Tiongkok. Pasti itu bukan karena pria itu menyukainya, apalagi mencintainya. Mereka juga bukan pengantin baru yang lama tidak bertemu setelah menikah. Leng Xicheng jelas sedang menghadapi pemeriksaan ibunya. Di ruangan yang sunyi ini, Gu Qingqing dapat mendengar suara Luo Qingsui dari telepon dengan begitu jelas, "Nak kecil, kamu telah kembali." Leng Xicheng hanya menanggapi dengan berdeham singkat. Ini pertama kalinya Gu Qingqing mendengar, "Nak kecil," sebagai nama panggilan Leng Xicheng. Hal ini jelas membuat Gu Qingqing sedikit terkejut. Bagaimana bisa seorang pria yang begitu dingin dan sulit diatur memiliki nama panggilan yang begitu imut? Kamu baru saja turun pesawat, iya. Pasti sangat lelah setelah duduk di pesawat begitu lama. Biar Qingqing menyiapkan air mandi untukmu. Berendamlah dengan nyaman untuk meringankan rasa lelahmu. Leng Xicheng kembali menanggapinya dengan berdeham singkat dan tidak menjawab. Suaranya jelas terdengar sedikit kelelahan. Luo Qingsui menghela napas lega saat mendengar putranya begitu patuh. Lain kali, kamu juga jangan sembarangan pergi. Segera pulang ke rumah setelah selesai bekerja, mengerti? Selanjutnya bab 71 mandi bersama 4.